Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu sejarah ejaan yang disempurnakan, pengertian ejaan yang disempurnakan, ruang lingkup ejaan yang disempurnakan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun banyak mengalami perubahan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 sebagai ejaan bahasa Melayu dalam huruf Latin. Ejaan ini dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen dibantu dengan kedua temannya yaitu Engku Nawawi dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Ciri khas pada ejaan Van Ophuijsen yaitu huruf J yang dipakai buat bunyi Y. Contoh, jang menjadi yang. Kedua, huruf OE buat bunyi U. Contoh, guru. Di beberapa kasus bunyi sentak juga dipakai untuk tanda berhenti. Contoh, tak. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 dengan beralasan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dijuluki sebagai ejaan Republik. Ciri khas dari ejaan Suwandi yang pertama yaitu huruf OE diganti dengan huruf U. Yang kedua, koma di atas ditulis dengan huruf K. Yang ketiga yaitu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Kemudian yang terakhir, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Nah, contoh penggunaannya seperti di bawah ini ya teman-teman. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diresmikan tahun 1972. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada 23 Mei 1972, Masyuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Suwandi. Selanjutnya, ada pengertian ejaan yang disempurnakan menurut para ahli. Menurut Ida, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf, kedua, penulisan kata, dan yang ketiga, penggunaan tanda baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya, ada ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan huruf, yang ketiga, penulisan kata, yang keempat, penulisan unsur serapan, dan yang kelima, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Berikut adalah contoh huruf abjad. Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan Bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut. Nama setiap huruf disertakan di sebelahnya. Huruf A dengan nama A, B, BE, C, CE, D, DE, E, F, EF, G, GE, H, HA, I, dan seterusnya. Berikut huruf diptong. Contoh huruf diptong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Berikut contoh pemakaian di awal. Contohnya ain. Kalau di tengah, saiton. Di akhir,
pandai. Contoh kedua, aula. Di tengah saudara, di akhir harimau, dan seterusnya. Pemakaian kata oi. Di tengah boykot, di akhir amboy. Penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu yang pertama ada penulisan huruf besar dan yang kedua ada penulisan huruf miring. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. Slide selanjutnya ada penulisan huruf besar atau kapital. Yang pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya seperti dia menulis surat di kamar. Pada kalimat dia-nya harus menggunakan huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Contoh yang kedua, tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan. Pada kalimat tugas, T-nya harus menggunakan huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Contohnya, ayah bertanya, apakah mahasiswa sudah libur? Pada petikan langsung di awal kalimat, apakah A-nya harus menggunakan huruf kapital? Contoh yang kedua, kemarin kau terlambat, kata ketua tingkat. Dalam petikan langsung kalimat awal kemarin, huruf K-nya harus menggunakan kapital. Yang ketiga, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama kitab suci. Contohnya yang pertama, Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Pada kalimat Allah, A-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang Y-nya harus menggunakan huruf kapital. Maha, M-nya harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh yang kedua, terima kasih atas bimbinganmu ya Allah. Pada kalimat mu, M-nya harus menggunakan huruf kapital karena berhubungan dengan Tuhan, dan Allah yang merupakan nama Tuhan hanya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada penulisan huruf miring. Yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya adalah buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Dalam kalimat Negara Kertagama harus menggunakan huruf miring karena merupakan judul buku. Contoh yang kedua, majalah Suara Hidayatullah sedang dibaca. Pada kalimat Suara Hidayatullah harus menggunakan huruf miring karena merupakan judul buku. Yang kedua, menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata-kata dan kelompok kata. Contohnya, buatlah kalimat dengan kata lapang dada. Pada kalimat lapang dada harus menggunakan huruf miring. Selanjutnya yang ketiga, ada menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Contohnya, politik divided et impera pernah merajalela di Indonesia. Pada kalimat divided et impera harus menggunakan penulisan huruf miring karena merupakan nama ilmiah atau dia bisa dibilang ungkapan asing. Penulisan kata. Yang pertama ada kata turunan atau kata berimbuhan. Imbuhan semuanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya membaca, menulis, terdengar, dan memasak. Pada awalan dan akhiran ditulis rangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Misalnya bertepuk tangan, sebarluaskan.
Dan jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, kata itu ditulis serangkai. Misalnya menandatangani dan keanekaragaman. Dan jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata, itu ditulis serangkai. Misalnya antar kota, maha adil, subseksi, prakata. Selanjutnya, partikel. Partikel merupakan kata tugas yang mempunyai bentuk yang khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dengan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kaidah penulisan partikel sebagai berikut. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Lalu, apakah yang dipelajari minggu lalu? Misalnya ada juga apatah gerangan salahku? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya kecuali yang dianggap sudah menyatu. Misalnya, jika ayah pergi, ibu pun ikut pergi. Partikel per yang berarti memulai, dari, dan setiap. Partikel per ditulis terpisah dengan bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Misalnya, rapor siswa dilihat per semester. Selanjutnya ada kata ganti ku, mu, nya, dan kau. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, ku baca, kau pinjam, bukuku, tasmu, sepatunya. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakai bahasa Indonesia seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu secara adopsi, yaitu apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Contohnya yang tergolong secara adopsi yaitu editor civitas academica de facto Bridge. Yang kedua secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisannya. Salah satu contoh yang tergolong secara adaptasi yaitu ekspor, material, sistem, atlet, manajemen, koordinasi, fungsi. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau ilustrasi dan tabel. Yang kedua, tanda koma. Antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk kata oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Yang ketiga, tanda titik tanya atau akhir kalimat tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Yang kelima, tanda titik koma. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang keenam, tanda titik dua. Di dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku
dalam percakapan tidak dipakai apabila rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang berikut kesimpulan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Kepanjangan dari EYD adalah ejaan yang disempurnakan. EYD sendiri merupakan singkatan resmi dalam bahasa Indonesia. EYD dijadikan sebagai syarat untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah ada 3 sumber, yaitu yang pertama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 sebagai ejaan bahasa Melayu dalam huruf Latin. Yang kedua ejaan Sewandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 dengan beralasan untuk mengganti ejaan Van Ophuijsen. Dan yang ketiga ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini berlakukan pada tahun 1972. Ejaan ini untuk penyempurnaan bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Keempat aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan sejak tahun 1972. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Kami harap teman-teman semua bisa mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Mungkin sampai sini saja video dari kelompok kami. Setelah ini kami akan memaparkan nama-nama anggota dari kelompok kami di akhir video nanti ya. Bye-bye.